Seperti yang kami lakukan ini. Nah. Jadi dikerja dulu, bukan dicerita. Iya. Ya, saya kerja dulu, baru dicerita. Iya. Buktinya itu ada beberapa banyak bukti yang kami lakukan. Iya. Jadi saya tidak perlu dicerita dulu, dikerja dulu, baru dicerita. Ya. Hari kedua macet lagi. Macet lagi. Wah, ini kalau tidak dianu kita yang bonyo ini kalau kita tidak lanjut ini. Yang jelas kami tidak mungkin mau menghalangi orang mau berusaha. Dan kami juga tidak mau menutup toko. Bukan kewenangan saya juga untuk menutup toko. Iya. Saya dengar satu dua hari ini viral juga ini tentang Disub ikut menilang ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada program Kupas Tuntas OPD. Kali ini kita akan mengupas tuntas OPD yang di Bulukumba ini saya anggap ngeri-ngeri sedap juga sih. Ya. Sedap ini. Jadi sekarang saya sudah bersama Dr. Andes Haji Muhammad Khairul Nurdin MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba. Di studio juga ada Idam Haid dan Patunru SSPP MSI. Beliau Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah berkat doa. Jadi begini, Pak Kadis, di Medium TV ini ada namanya program Kupas Tuntas OPD Kabupaten Bulukumba. Nah, Dinas Perhubungan ini adalah salah satu OPD yang vital juga di Bulukumba, mengatur lalu lintas, mengatur beberapa fasum Kabupaten Bulukumba, termasuk terminal dan area parkir di Kabupaten Bulukumba. Itu yang saya tahu. Mungkin masyarakat juga pengetahuannya itu, tapi mungkin juga ada yang belum sampai ke masyarakat. Apa sih sebenarnya tugas-tugas Dinas Perhubungan dan apa program dan targetnya? Nah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba bisa mungkin berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tahun 2020 ini Dinas Perhubungan itu akan memprogramkan ada 8 dan kegiatannya ada 24. 24 kegiatan ini salah satu di antaranya adalah pengaturan lalu lintas, dan kedua antara lain, dan ketiga bus wisata. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini bus wisata sudah dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba pada waktu-waktu hari-hari tertentu, hari Minggu dan hari Sabtu itu. Oh, hari weekend ya? Ya. Disiapkan itu mobil gratis, disiapkan gratis untuk semua wisata di Bulukumba. Wisata Bulukumba. Oh, mantap. Ya. Terus Pak Kadis, apa target yang dalam waktu dekat ini yang bisa menjadi targetnya Dinas Perhubungan? Silakan. Ya, target kami itu bagaimana masyarakat ini bisa menikmati mobil bus gratis ini, dan insya Allah ke depan kami akan ada rencana untuk melakukan penambahan armada. Sekarang berapa armada? Sementara ini ada 4. Ada 4 ya? Ada 4 ini, dan Sudah diusulkan berapa penambahan? 5. Diusulkan lagi 5? 5 ya. Jadi targetnya nanti ini big wisata 9 armada ya? 9 armada ya. Mantap sekali, memang betul-betul masyarakat Bulukumba Ya, dimanjakan dengan di Pak Kadis. Waduh, betul. Nah, Pak Kadis, bagaimana kan ini Dinas Perhubungan salah satu OPD yang punya PAD, pendapatan asli daerah. Nah, sampai hari ini bagaimana capaian PAD Dinas Perhubungan? Silakan. Jadi pendapatan asli daerah di Dinas Perhubungan ini Apa-apa saja, coba. salah satunya adalah
retribusi mobil dan motor. Mobil dan motor ya? Mobil dan motor itu. Oke, sip. Karena situasinya sekarang dalam karena pandemi, akhirnya targetnya yang kemarin yang kita harapkan sampai sekarang ini sedikit ada penurunan. Oh, sedikit penurunan ya? Ada penurunan karena bayangkan saja kalau tukang parkir itu, juru parkir itu Ya. dia harus bersentuhan sama orang itu sekitar 100 sampai 200 orang. Iya, iya betul. Sementara retribusinya itu cuma 1000. Jadi Memang kondisi pandemi ini mengganggu sedikit pendapatan dinas perhubungan ya, karena itu. Ya. Karena kayak parkir itu ya pasti bersentuhan. ya sampai tentu Padahal ini pandemi ini kan menjaga jarak, jaga jarak, jaga pakai masker, ya, segala macam, menghindari kerumunan gitu ya. ya. Oke, Pak Kadis, bagaimana kiat-kiat dinas perhubungan ya, mengatasi fasum kayak terminal, kayak apalagi parkiran apa segala macam, mengatasi fasum yang ada di dinas perhubungan ya, dalam kondisi pandemi sekarang. Ya kan terminal apa yang kiat-kiatnya yang dilakukan oleh dinas perhubungan gitu kan, misalnya kalau terminal itu kan tempat ngumpul tuh, apalagi orang mau naik mobil ngumpul di situ, mobil yang datang dari kampung-kampung, bagaimana kiat-kiat? Dari yang pertama dulu yang kami harus lakukan adalah menghimbau kepada masyarakat, Ya. menghimbau kepada para penumpang yang ada di terminal. Dan kedua, kami sudah menyiapkan juga cuci tangan di sana. Oh, sudah disiapkan? Ya, kami sudah Jadi menyiapkan menerapkan prokes di sana. prokes di sana, sudah menyiapkan, Cuci tangan. dan pengaturan arus lalu lintas di sana itu ada memang semacam protaknya itu. Sudah ada SOP prokes yang diperlukan di sana? Ya, sudah ada memang. Oh, iya. Tinggal mau ditindaklanjuti sama lantas di perhubungan itu ada beberapa orang, Ya. dan kami sudah menempatkan di sana. Dan insya Allah ke depannya nanti ini saya akan mau kerjasama dengan kepolisian, MU dengan kepolisian dalam hal ini lalu lintas. Oh, gitu. Oh, ya. Gitu, Pak Kadis, ya. Oke. Dinas perhubungan ini beberapa hari ini ada lagi viral. Saya melihat di media ada seorang personil dishub yang masuk di salah satu toko. Iya. Dan toko ini lagi menyita perhatian ini. Di Bulukumba sudah hadir toko yang serba 35.000, dan itu membuat kemacetan yang luar biasa di Jalan Samratulangi. Iya, betul. Nah, saya lihat foto di situ ada Pak Idam di situ. Nah, bagaimana Pak Idam soal itu? Baik, terima kasih. Saya bisa jelaskan di sini kepada Ya, seluruh masyarakat bahwa pembukaan toko yang serba 35.000 itu ya. dibuka pada saat pembukaan hari pertama itu banyak laporan, dan terima kasih buat masyarakat yang sudah menyampaikan ke kami baik melalui media massa maupun menelpon langsung. Terjadi kemacetan yang luar biasa di area Jalan Samratulangi karena terbukanya toko yang serba 35.000. Pada hari itu juga kami bersama teman-teman, saya nelpon berkoordinasi Pak Kadis minta petunjuk. Pak Kadis bagaimana? Makanya saya langsung turunkan teman-teman Ya. dari posko terpadu menurunkan untuk mengurai arus lalu lintas. Harus lintas. Yang macet banget. Yang macet banget bener. Makanya kami turunkan tanpa apa, langsung turun dengan pihak kepolisian. Ya. Turun untuk mengurai kemacetan. Ya. Tapi belum kita main tindak lanjut ya. Ya. Artinya sudah bertindak teman-teman. Ya. Terus selesai sudah diurai, hari kedua. Ya. Hari kedua macet lagi. Macet lagi. Wah, ini kalau tidak dianu kita yang bonyo ini kalau kita tidak lanjut ini. Akhirnya lah sebelum disub lagi kenanya. Nah, akhirnya sudah
secara tidak langsung tanpa kami berkoordinasi langsung via telepon, kami undang Pol PP, saya undang Perisinan, saya undang Satlantas dengan perhubungan sendiri, akhirnya kumpul di Disub. Hari itu juga hari kedua langsung turun ke bawah. Hari turun ke bawah langsung ketemu, langsung turun dengan kepada pemilik toko. Ya kita bernego. Ternyata setelah kita lihat lapangan, yang membuat macet adalah karena etalase toko untuk menjual dipakai di lahan parkir. Setelah kita, ini yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan akhirnya parkiran tidak berkurang, akhirnya motor sampai keluar. Hari itu juga setelah kita bernegosiasi, akhirnya pemilik toko dengan berbesar hati ingin melakukan apapun itu untuk pemerintah. Makanya hari itu juga dimundurkanlah itu etalase tokonya, dan kami juga berkomitmen kami tidak akan menutup sepanjang ini sudah selesai persyaratan. Yang pertama ada permasalahannya adalah perizinan yang belum lengkap. Terus ada dinas perizinan waktu itu. Terus yang kedua adalah yang paling juga yang kami takut adalah protokol kesehatan yang belum dilaksanakan pada hari itu. Nah, makanya gitulah salah satu faktor juga kami sampaikan ke pemilik toko, segera semua lengkap ini. Akhirnya pemilik toko sangat merespon dan bilang kami siap mengikuti apa arahan pemerintah. Akhirnya dimundurkanlah itu etalasenya sampai tersedia lahan parkir, terus prokes kesehatan dia menganukan dengan disiapkanlah semua, menghimbau dengan masker, terus yang ketiga dia juga perizinan. Yang jelas kami tidak mungkin mau menghalangi orang mau berusaha, dan kami juga tidak mau menutup toko. Bukan kewenangan saya juga untuk menutup toko. Itulah adanya fungsi-fungsi dari semua OPD yang terkait dengan lintas OPD. Makanya kami bersama-sama. Mungkin begitu sementara. Pak Idam, ini kan ada lagi beberapa minggu lalu juga jadi viral, itu sempat kita diskusikan sama Pak Kasat soal pospol. Nah, menurut Pak Kasat, pospol itu hasil kajian dari Kasat Lantas bersama Dinas Perhubungan. Betul. Apa kajiannya Dinas Perhubungan sampai menempatkan di situ sebagai pospol? Baik, ini juga viral juga ini tentang posko terpadu yang kami lakukan ini dengan artinya bahwa kita ini berbuat, Dinas Perhubungan berbuat paling berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Tidak mungkin kita berbuat sesuatu itu untuk merugikan masyarakat. Makanya setelah kami berkoordinasi, berkonsultasi dengan pihak Lantas Polres Bulukumba, dan didasari juga bahwa Jalan Samratulangi ini ternyata selama ini dijadikan ajang balapan liar bagi anak-anak kita, anak-anak remaja kita menjadikan bahkan terjadi beberapa kasus pembegalan di situ di Jalan Samratulangi, pembekalan dan pembusuran. Itulah salah satu yang mendasari kami dengan pihak Lantas. Ternyata setelah kita, ini bagus, ada itu kan sebenarnya posla bangunan tua yang kami sulam bersama-sama tanpa APBD loh, ingat tanpa APBD. Jadi kita ini memang bekerja sama tanpa APBD. Kita bagaimana lah bekerja dengan Kasat Lantas. Ini bagus. Karena dengan pertimbangan Pak Kasat, kalau ada kita di situ bersama, pasti anak-anak kita yang akan balapan liar, membegal atau pembusuran pasti segan tidak mau, karena ada polisi itu, ada perhubungan di situ. Makanya itulah salah satu kita bersepakat dibenahilah itu pospol tanpa dana APBD itu kita berkontribusi bersama bersama dan luar biasa. Setelah itu tanggal 16 Agustus diresmikanlah oleh Bapak Bupati, dihadiri Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Wakapolres, Pak Kajari, Pak Ketua DPR untuk meresmikanlah itu posko terbaru. Sekaligus juga kami mengundang adik-adik wartawan, teman-teman, menyebarkan ke seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba bahwa di sini ada pos polisi, ada pos menjadi kawasan tertib lalu lintas. Jadi kami mohon kepada masyarakat, tolonglah, biarpun bagaimana aturan itu tegak, kalau bukan kesadaran kita masyarakat untuk mengikuti dan tertib berlalu lintas, tidak akan tercapai ketertiban dan Betul, Pak, ya. Minum dulu kopi ya. Bagus sekali, mantap sekali penjelasannya Pak Dinas Perhubungan.
Pak Kadis. Siap. Ada pertanyaan sedikit. Bagaimana Dishub mensiasati capaian PAD di tengah pandemi? Jadi ke depan ini Ya. dalam rangka peningkatan PAD di Dinas Perhubungan, kami akan melakukan pembangunan shelter portal-portal Ya. dalam rangka peningkatan PAD itu. Sekarang ini kan di perhubungan ini tidak ada portal, Ya. dan insya Allah untuk tahun anggaran 2020 ini kami sudah siapkan dan besar kemungkinan 1 bulan ke depan sudah akan dilaksanakan. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Jadi akan diperbanyak portal supaya Kebocoran kira terjadi kebocoran. kebocoran. Ya, Kebocoran. Mantap. Ya. Pak, saya kembali ke Pak Idam. Ada keluhan dari masyarakat bahwa masyarakat sekarang ini untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor, PKB, gear apa segala macam. 2 tahun lalu kalau tidak salah mereka enjoy di Bulukumba sudah bisa. Ini sekarang harus ke pantai, ke Sinjai, kemana gitu. Betul. Apa alasannya dihentikan di Bulukumba? Baik, itu lagi kami sampaikan lagi kepada para pemirsa penonton masyarakat Kabupaten Bulukumba. Ya. Mohon maaf memang bahwa pengujian kendaraan bermotor kita ini selama 2 tahun memang berhenti. Kenapa berhenti? Karena inilah kita mengikuti aturan-aturan yang baru yang dibuatkan oleh kementerian. Nah, Jadi ada namanya itu alat uji kita ada, Ya. jadi harus dikalibrasi dulu. Dikalibrasi oleh pihak Balai Pengelola Transportasi Darat. Oke. Setelah itu diakreditasi. Itu akreditasinya ke Kementerian Perhubungan. Ya. Perhubungan. Ya, setelah itu ada namanya sekarang bukan lagi care secara manual, ada namanya Blue. Jadi bukti uji elektronik. Oh. Nah, bukti lulus uji elektronik Blue. pengganti kir itu? Ah, itu pengganti kir. Bukti lulus uji elektronik Blue. Nah, itu harus ada anggaran yang siapkan. Nah, itulah setelah ini yang belum pernah ada. Nah, makanya kami mendorong terus ini, mudah-mudahan ke depan para pihak pemimpin pengambil kebijakan mohon untuk disupport. Mudah-mudahan kami sudah mengajukan di perubahan ini untuk adanya akreditasi. Akhirnya ke depan terus kalibrasi akreditasi tahun depan dan belum mudah-mudahan tahun 2020 kalau 2022 setelah adanya support anggaran insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan lagi KIR sehingga masyarakat kita tidak jauh lagi untuk melakukan KIR pengujian kendaraan motor di Kabupaten. Iya. Berarti sekarang Dinas Perhubungan ini Pak Kadis membutuhkan anggaran untuk melakukan kembali PKB itu dan uji KIR itu tadi ya. Anggota DPR, dengar-dengar. Bupati tolong lagi. Siap. Mudah-mudahan bisa masyarakat. Amin. Karena ada PAD di situ, Pak. Ada PAD. Saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, Pak Bupati Bulukumba ini kan orang pengusaha, berlatar belakang pengusaha. Memanage perusahaan dengan birokrasi dan pemerintahan itu sangat berbeda. Ya. Menurut Pak Kadis, kerja apa saja yang fundamental dan fenomenal yang sudah dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati sekarang? Yang saya tahu bahwa beliau ini tidak punya pengalaman di pemerintahan. Apa saja yang bisa dikerjakan? Silakan, Pak Kadis. Kalau saya melihat secara pribadi, Ya. Pak Bupati ini orangnya, kalau boleh saya jujur, Ya. dia itu seperti apa ya? Guru saya itu sebenarnya. Nah, Iya, guru. iya guru. Dia guru. Coba bayangkan, ini Pak Bupati ini dalam kalau kita berbicara SDM, bahasa saja, nah, mereka mampu
bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa ini dan iya, lain-lain. Dia mampu Iya. bahasa ya, Ah. bahasa Jepang, bahasa Cina, Iya. bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bugis tadi. Bahasa Bugis, iya. Tahu semua, oke. Nah. Oke, oke. Nah, terus lagi. Dan yang kedua, coba bayangkan itu kalau pendapatan asli daerah di Dishub, Ya. mereka menceramai kami. Nah, Mereka menceramai kami dengan teknik-teknik seperti begini. Dan sebelumnya itu saya tidak pernah tahu. Ternyata mereka tahu. nah. Dan ternyata memang Pak Bupati ini luar biasa memang cara berpikirnya ini. Jadi kadang beliau sharing sama Pak Kadis soal bagaimana trik-trik meningkatkan PNI. Ya. Dan Itu bagus itu. Jadi ke depan ini memang saya berharap supaya aparatur kita ini bisa apalagi bersinergi begitu maksud saya. Ya. Mantap. Pak Kadis, Bupati dan Wakil Bupati ini kan mengusung jargon dikerja bukan dicerita. Ya. Pemahaman dan pendapat Pak Kadis soal itu. Silakan. Wah itu lebih bagus itu. Jadi seperti yang kami lakukan ini. Nah, Jadi dikerja dulu bukan dicerita. iya. Ya, saya kerja dulu baru dicerita. Iya. Buktinya itu ada beberapa banyak bukti yang kami lakukan. Iya. Jadi saya tidak perlu dicerita dulu, dikerja dulu baru dicerita. Saya bersama dengan Pak Idam, Iya. partner dengan Pak Idam, Iya. Siap. berkomitmen dengan Pak Idam untuk membantu Pak Bupati dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Jadi Pak Kadis memang sudah membuat komitmen di semua Ya. personil dinas perhubungan, Ya. termasuk Pak Idam sebagai Ya. partner sharingnya, untuk bagaimana membantu Pak Bupati dengan segala visi misinya. Ya. Iya. Bagus. Pak Idam, Siap. menurut Anda bagaimana pemahaman dan pendapat soal dikerja bukan dicerita? Baik, luar biasa ini sebenarnya. Ini dari sebelumnya kita memang beliau mengatakan bahwa konsep dikerja bukan dicerita adalah murni lahir dari pemikiran beliau. Murni lahir dari dan ini konsep memang pada saat setelah beliau dengan Pak Wakil Bupati melaksanakan tugas menjadi bupati dan wakil bupati, dan memang itu terbukti. Yang pertama saya lihat pada saat penanggulangan banjir. Iya. Ini pun dalam hal penanggulangan banjir luar biasa kerja beliau berdua ini. Sampai-sampai itu inilah dia mau tidak diakui bahwa Bupati Goa saja datang ke Bulukumba berguru untuk melihat bagaimana datang studi banding untuk melihat bagaimana pengembangan, bagaimana mengatasi masalah banjir. Sampai-sampai dia akui juga oleh PLT Gubernur pada saat itu waktu datang di Bulukumba. Inilah sebenarnya kerja beliau yang mengatakan dikerja bukan dicerita. Dan ini harus dipahami, harus dialirkan ke OPD. Dan kami bukan menjadi beban ya, tapi harus kita ikuti komitmen beliau bahwa dikerja bukan dicerita, sehingga kerja kami dengan berbagai macam permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan. Makanya salah satu cara adalah untuk mengimbangi beliau bagaimana kami sekarang juga yang pertama dalam hal perencanaan perhubungan. Karena saya waktu itu di perhubungan saya mulai 2016. Ternyata kita sumber daya manusia kita yang betul-betul orang perhubungan itu belum ada. Sehingga saya melakukan MOU dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dalam hal perencanaan pengembangan sumber daya manusia adalah pola pembibitan dengan kementerian untuk ada anak-anak kita menjadi alumni atau taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Nah, inilah sebentar sudah ada kita kerjasamanya. Mudah-mudahan ada anak-anak kita, nanti saya sampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan sekolah tinggi. Supaya ini juga selaku media untuk ke masyarakat, silakan mendaftar karena ini adalah dengan adanya pola pembibitan dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, inilah salah satu giat kami untuk melaksanakan pengembangan sumber daya khusus di insan perhubungan. Saya masih lanjut. Setelah itu sekarang tanggal 25 sudah ada taruna kita di sini yang akan melaksanakan PKL selama 3 bulan. Taruna dari Bulukumba? Bukan, taruna sekolah tinggi selama yang akan melaksanakan PKL. Tidak ada orang Bulukumba itu? Belum ada. Tapi kan mereka akan melaksanakan PKL selama 3 bulan. Ini alhamdulillah cuma 2.
24 di seluruh Indonesia. Untuk Sulawesi Selatan cuma 2 penempatannya, di Senjai dan di Bulukumba. Alhamdulillah mereka mau masuk. Akhirnya kami akan mendorong, mau menganalisa, mengkaji apa permasalahan-permasalahan di Kabupaten Bulukumba ini, melakukan kajian tentang transportasi. Ya, itu untuk perjalanan. Iya, makasih. Pak Kadis, Ya. Jika Pak Bupati menginginkan target pada program di OPD-nya Pak Kadis di Dinas Perhubungan, dan beliau menginginkan dalam waktu 1 hari atau 1 minggu, ya, atau 1 semester. Nah, terus beliau ini menuangkan target itu di fakta integritas. Dalam bentuk fakta integritas, bagaimana kesiapan dan kesanggupan Pak Kadis? Kami dari Dinas Perhubungan itu sangat merespon apa yang disampaikan, dan itu kami sudah lakukan dengan melaporkan kegiatan-kegiatan perkembangan pendapatan asli daerah kami per hari dan per minggu dan per bulan. Kami sudah lakukan itu, dan data itu kami sudah masukkan melalui WA pemerintah Kabupaten Bulukumba. Oh, ada grupnya ya? Ya, ada dan melaporkan langsung kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Jadi intinya Pak Kadis siap Sudah siap. menerima fakta integritas itu dengan segala risikonya. Siap. Jika Kabupaten menginginkan. Siap. Siap ya? Siap. Pak Idam. Pak Idam kan sekarang ini Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan. Iya. Nah, pertanyaan yang sama, bagaimana? Oh, kalau kami selaku bawahan pasti siap. Siap ya? Siap menandatangani apapun itu untuk kebaikan dan kinerja Dinas Perhubungan, khususnya umumnya pemerintah kabupaten. Pokoknya kami siap. Bagaimanapun itu selaku bawahan siap perintah. Siap perintah. Siap. Waduh, berarti betul-betul Dinas Perhubungan ini siap dengan segala konsekuensi yang ketika Pak Bupati menginginkan target ya. Iya. Loh, pemain juga ini sangat. Ini minum dulu kopinya Pak. Ya, minum dulu. Haus juga saya dengarin juga. Waduh, dia Dinas Perhubungan. Madam, ini ada baru-baru muncul berita. Sangat kontroversial. Pro kontra. Katanya Dinas Perhubungan itu meninggal. Bagaimana? Wah, iya. Saya dengar 1-2 hari ini viral juga ini tentang Disub ikut menilang ini. Jadi setelah saya melihat berita itu, saya langsung komunikasi dengan pimpinan Pak Kadis. Pak Kadis, ayo kita turun. Setelah melihat berita, kami langsung ngecek kepada teman-teman yang bertugas pada hari itu, dan semua kami rapat undang. Kan sebelumnya kami sudah menyampaikan, sebelum kita bertugas, pahami dulu SOP yang ada, pahami undang-undang yang ada, bahwa setelah undang-undang ada apa, bahwa memang kami itu tidak berhak untuk menilang, tidak berhak juga untuk menilang, karena kewenangan kita bukan ke arah situ. Tapi kita bisa membantu bekerja sama dengan pihak lantas, tapi untuk masalah penilangan bukan kewenangan kita. Setelah kami telusuri ke bawah, kita sampaikan, ternyata mereka tidak ada yang menilang, tidak ada menilang. Kita tidak punya buku tilang, tidak punya apa, jadi tidak yang mungkin kami mengklarifikasi kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba bahwa kami tidak takut dengan dengan adanya sorotan-sorotan. Silahkan datang ke kalau memang ada salah, tapi yang jelas kami tidak pernah melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang. Jadi kami jelaskan bahwa setelah kami telusuri ke bawah, teman kami bilang kami tidak, yang menilai itu adalah tetap pihak Polres. Yang dimaksud dengan berita itu sebenarnya di mana?
yang di jalur 2, yang pos polisi, pos Oh. Tapi kalau teman-teman membantu karena terpadu ini kan mereka terpadu, tidak apa-apa, artinya mengantar menyimpan motornya karena kan personil kita terbatas, polisi cuma 2-3 orang, artinya kita sama-sama membantu untuk mungkin lantasnya yang menilai atau gitu. teman-teman di sini Iya, motornya mengamankan motornya untuk diparkir di tempat parkir. teman-teman lantas minta tolong Iya, tapi tidak ada kewenangan kita. Memang juga intinya bahwa tidak ada surat hilang. tidak ada. Semua dari lantas. Iya, dari lantas. Iya, siap. Ya, gitulah biasanya. Iya, tapi tidak apa-apa. Kami juga sih kalau makanya saya bilang kami tidak alergi dengan saran masukan sepanjang sifatnya membangun. Saya sampaikan kepada masyarakat, teman-teman baik LSM atau apa, silakan berikan masukan. Kami tidak alergi. Itu adalah pil yang sehat untuk pil yang sehat. Iya. Lewat Medium TV. Siap, iya. Pak Idam sudah mengklarifikasi itu ya. Pak Kadis, kita sudah Pak Siap. ngobrol panjang nih. Secara keseluruhan yang kita sudah obrolin, apa harapannya Pak Kadis untuk masyarakat Kabupaten Bulukumba dan pemerintahan secara utuh? Keinginan Pak Kadis apa? Harapannya Pak Kadis apa? Soal bagaimana di terminal, bagaimana harapan masyarakat, silakan. Harapan saya kepada masyarakat, pemerintahan ini harus kita bersama-sama melaksanakan apa yang diprogramkan dan dikegiatankan oleh para pimpinan-pimpinan OPD. Dan saya juga berharap agar bisa direspon, karena kami juga tidak bisa bekerja kalau masyarakat tidak tidak terlibat di dalamnya ini ya, seperti itu. Dan saya juga berharap kepada masyarakat agar betul-betul menyadari misalnya masuk di terminal harus membayar retribusi, bukan tidak membayar. Banyak juga beberapa kelompok-kelompok apa-apa segala macam itu biasanya tidak membayar, dan saya sarankan supaya ada kesadaran untuk melakukan pembayaran retribusi. Tujuannya ini adalah untuk pembangunan Kabupaten Bulukumba dan untuk kebaikan kita bersama. Ya, terima kasih. Baik, dengan pertanyaan yang sama, apa harapan dan keinginan seorang Pak Idam ke masyarakat Kabupaten Bulukumba dan pemerintah secara keseluruhan? Silakan. Iya, baik. Kami harapkan ke depan kepada masyarakat, yang pertama kami menyampaikan bahwa sekarang untuk mengatasi terjadinya kebocoran-kebocoran di terminal, menyambung apa yang disampaikan Pak Kadis Perhubungan, bahwa sekarang ke depan akan dibuat portal untuk masuk ke area terminal. Ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk menggenjot penerimaan asli daerah PAD kita di Kabupaten Bulukumba. Jadi kami selaku sosialisasi juga ke masyarakat ke depan bahwa masuk terminal itu sekarang nanti ke depan ada portal yang kami lakukan. Terus kami juga akan meningkatkan pelayanan perbaikan terminal kepada masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekarang kami Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Giat-giatnya memang ingin mengatasi segala yang membuat tidak tentram dan tertibnya masyarakat kita. Sehingga kami sampaikan juga di kesempatan ini bahwa jalur Samratulangi dan jalur-jalur lainnya adalah merupakan area kawasan tertib lalu lintas. Jadi kami sampaikan mohon untuk kelengkapan kendaraan-kendaraannya mohon dilengkapi.
Itu saya secara yang penting dilengkapi dulu kendaraannya, baik itu memakai helm, kaca spion, terus knalpot motornya. Dan jangan lupa pakai masker. Iya, dan jangan lupa pakai masker. Karena biarpun bagaimana kita membuat aturan apa, kalau masyarakat tidak melaksanakan itu sama saja. Itu kami penyampaian kami untuk masyarakat. Terima kasih Pak Idam. Kita sudah ngobrol panjang dengan narasumber kita dari Dinas Perhubungan. Ada Pak Kadis dan ada Pak Idam sebagai Kepala Bidang. Yang perlu saya garis bawahi dan mungkin penyampaian saya penyampaian kami ke teman-teman DPR dan Pak Bupati, tolong diperhatikan. Mudah-mudahan PKB ke depan sudah bisa dilakukan lagi. Amin. Ya, Siap. Diperhatikanlah supaya masyarakat Bulukumba tidak perlu jauh-jauh lagi. Itu satu. Kedua, sekuat apapun di Dinas Perhubungan, tanpa sinergitas dan kerjasama lintas OPD dan masyarakat Kabupaten Bulukumba di sub ini tidak apa-apa. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di program yang sama dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum.